Hai semua, di sini bersama aku Stefani Yoga. Kali ini aku bersama teman-temanku yang lain akan menjelaskan kepada kalian sedikit materi tentang proklamasi yang terjadi di Sulawesi. Tolong disimak ya. Halo, saya Frista. Di sini saya akan membahas tentang berita proklamasi di Sulawesi. Pada saat itu, berita proklamasi sangat sulit untuk disebarkan karena adanya kesewenang-wenangan Jepang terhadap Indonesia. Inilah potret kesewenang-wenangan Jepang terhadap Indonesia. Namun, di tangan para pemuda, berita proklamasi bisa sampai di seluruh penjuru Indonesia, terutama di Sulawesi. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sulawesi mengutus 4 pejuangnya, diantaranya yaitu Samratulangi, Andi Pangerang Petarani, Andi Sultan Dengraja, serta Kiai Haji Zainal Abidin. Mereka berempat ditunjuk untuk pergi ke Jakarta yang bertujuan untuk menghadiri rapat Panitia Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dimana rapat itu berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Indonesia tetap berada di bawah pengawasannya sampai sekutu tiba. Pada saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, belum ada satupun rakyat di Sulawesi yang mengetahui kemerdekaan Indonesia, kecuali di daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Menurut sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia, di Sulawesi Selatan pada tahun 1945 sampai 1950, di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, secara cepat warganya mendapat kabar kemerdekaan, yaitu diketahui dari salah satu warganya. Beliau adalah Andi Ahmad, yang menyebarkan berita kemerdekaan pertama kalinya di daerah Luwu. Andi Ahmad mengetahui Indonesia merdeka sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Ia langsung bergegas menuju untuk mengabarkan berita ini ke penjuru Luwu. Tak puas hanya mengumumkan kemerdekaan, Andi bersama kawannya yaitu Muhammad Yusuf Arif menggelar pertemuan yang dihadiri oleh para pergerakan nasionalis. Pertemuan ini diadakan pada tanggal 23 Agustus 1945 yang menghasilkan Soekarno Muda. Meski kabar kemerdekaan telah digaungkan dan organisasi muda telah dibentuk, tetapi tetap saja rakyat Luwu menyimpan keraguan terhadap pemerintahan Bumi Putra. Mereka masih mencari jawaban karena tidak ada berita resmi. Hingga pada 24 Agustus 1945, warga Luwu sepakat memberangkatkan Andi Makulau, Opu dengan Pareba, dan Muhammad Sanusi dengan Matata ke Makassar pada 24 Agustus 1945 untuk mendapatkan berita resmi. Keduanya lalu bertemu dengan Samratulangi yang telah menjadi gubernur pertama Sulawesi dan Abidin di Empress Hotel, kamar nomor 110. Di hari yang sama, para pemuda yang menjadi Kaikun Heiyo atau Tentara Angkatan Laut baru mengetahui kekalahan Jepang dan proklamasi Indonesia saat Panglima Pangkalan Istimewa 23 dan Laksamana Muda Sugimori Kadau melakukan pertemuan dengan anggota Kaikun di Makassar. Dalam pertemuan itu dijelaskan kekalahan Jepang, proklamasi Indonesia, dan meminta kesediaan pemuda Indonesia serta Kaikun Heiyo untuk menjamin keamanan pada waktu sekutu akan mendarat. Pada akhir Agustus 1945, Samratulangi mengikuti rapat bersama pemimpin rakyat di Makassar. Pada pertemuan itu, para pemimpin mengecam Sam yang dinilai lamban bertindak untuk menyatakan diri sebagai Gubernur Sulawesi atas wilayah RI yang telah diproklamirkan. Berdasarkan sepucuk surat dari AZ Abidin yang ditujukan kepada Komisariat Daerah Sulawesi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 16 Juli 1946 dilaporkan bahwa sekembalinya Sam dari Jawa, beliau tidak bisa menjalankan instruksi dari Soekarno supaya mengambil alih pemerintah dari tangan Min Seifu atau kantor pemerintahan sipil. Sebab pemerintah militer Jepang di Sulawesi merebut pemerintahan tidak mungkin, tulis Abidin. Namun dengan demikian, seluruh rakyat gembira atas pengangkatan Sam sebagai gubernur di Sulawesi. Di daerah pedalaman, pimpinan pemerintahan yang sebelumnya dijabat oleh Jepang diserahkan kepada Indonesia, lalu mulai bertindak sendiri tanpa memperhatikan petunjuk dari Jepang.
Hubungan pemerintah pedalaman dengan staf gubernur dimulai sejak 1 September 1945. Proklamasi kemerdekaan juga sampai ke telinga masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Di Donggala, berita proklamasi kemerdekaan diterima dengan sangat gembira oleh para tokoh pergerakan, walaupun ada cemoohan dan juga rasa angkuh dari golongan anti pergerakan dan juga antek Belanda. Tetapi, pejuang kala itu baru sampai pada taraf gagasan dan pemikiran menerima berita tersebut belum sampai pada tindakan yang konkret. Sebab selama pendudukan Jepang tidak ada kontak dengan Jawa sebagai pusat perjuangan. Pada September 1945 barulah sampai Alexander Monwarfa, yaitu ketua kantor Minsenuko Kai Donggala dari Makassar yang membawa informasi soal pedoman perjuangan. Lalu diadakanlah pertemuan antar tokoh dan memutuskan untuk membuat badan perjuangan. Selain Alexander, pada November 1945, seorang pemuda bernama Piola Isa menggunakan nama samaran Abdul Ghani datang ke Donggala, membawa informasi tertulis dari Sam untuk dijadikan pedoman dalam gerakan perlawanan terhadap kembalinya Belanda. Dari sana, Piola Isa melanjutkan misinya ke Palu untuk mengadakan pertemuan dan membicarakan instruksi Sam di rumah Lolon Tamini, lama karate di Biromaru. Pada tanggal 11 November 1945, para pemuda Indonesia Merdeka atau PIM mengadakan upacara penghormatan bendera merah putih secara gerilya. Hal ini sempat membingungkan dan menggemparkan hijab. Upacara tersebut dilakukan pada saat malam hari dengan cara merobek biru dari bendera Belanda hingga pada keesokan paginya berkibarlah sangsaka merah putih. Demikian penjelasan materi dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan